atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, kita masih berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini. Sama-sama kita mengikuti pengajian Sirah An-Nabawiyah, masih berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-30 tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'ilnya tentang buah-buahan yang pernah dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan yang baik-baik, yang halal dan thayyib. Halalan thayyiba. Yang dimakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang halal dan yang baik. Makanan yang berguna, makanan yang sehat, yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tubuh, nikmat kesehatan. Maka kita perlu memperhatikan makanan kita, minuman kita. Tubuh ini perlu dijaga kesehatannya, karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Setiap titipan Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Apapun tindakan kita, makan atau minum yang merusak tubuh, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tubuh kita punya hak. Mata itu ada haknya, harus ditunaikan haknya. Makanya kalau sudah mengantuk disuruh tidur, istirahat, itu hak mata. Lidah, mulut, lambung, semuanya ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Salah satu menunaikan hak tubuh itu adalah dengan makan dan memilih makanan, serta menjaga adab-adab makan supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara jenis makanan yang halal thayyib itu adalah buah-buahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah-buahan. Apa saja buah-buahan silakan dimakan. Yang penting itu halal dan thayyib. Kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, ada riwayat menyebut seperti yang sudah kita bahas, Nabi makan al-qitha, makanan atau buahan sejenis timun, bisa juga jadi sayuran itu. Qitha, Rasulullah memakannya dengan rutab, dengan kurma basah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah makan semangka dengan rutab, dengan kurma basah. Kemudian Rasulullah makan khirbiz, melon dengan rutab, dengan kurma basah. Jadi Rasulullah di sini dari ketiga hadis ini memadukan antara buah-buahan yang mengandung vitamin C dengan buahan yang mengandung zat besi. Salah satunya rutab, itu kurma itu mengandung zat besi dipadukan dengan vitamin C. Kata ahli kesehatan itu bagus. Nah, jadi silakan ini menjadi salah satu pilihan menu kita. Seperti menu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mesti harus sama, boleh buah-buah yang lain yang serupa juga tidak ada masalah. Yang penting sunnahnya itu kita makan yang halal, yang thayyib, yang bergizi, yang baik.
Tidak mesti harus seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada bab yang sama, kita lanjutkan hadis ke-202. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Rubai' binti Muawwiz ibni Afra. Dia berkata, "Ba'asani Mu'az bin Afra biqina'in min rutabin wa alaihi ajrun min qissa'i zughbin." Suatu hari Mu'az ibn Afra mengutusku membawakan satu qina' rutab, kurma basah. Qina' ini semacam wadah, tempat yang dianyam dari daun kurma, biasanya untuk alas makan ataupun untuk tempat diletakkan buah-buahan untuk disuguhkan kepada tamu. Jadi anyaman kurma seperti wadah begitu, kemudian di dalamnya diletakkan buah-buahan, kemudian disuguhkan kepada tamu dan lainnya. Jadi Rubai diutus oleh Mu'az bin Afra membawa satu qina' rutab, satu wadah kurma basah. Dibawakan ke siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sedekah tapi hadiah. Rasulullah tidak menerima sedekah alaihi salatu wasallam. Wa alaihi ajrun min qissa'i zughbin. Kemudian di atas kurma basah tadi, dalam wadah tadi itu, di atasnya ada qissa, ada mentimun, sejenis mentimun, qissa ini, yang masih muda. Ukurannya masih kecil, masih muda. Kalau timun itu kita makan renyah sekali. Enak, masih muda. Ya, ada mentimun muda di atas kurma basah tadi. Yang mentimun itu qissa'u zughbin. Di atasnya tumbuh bulu-bulu halus karena masih muda tadi. Jadi rapuh sekali kalau dimakan itu, enak sekali. Jadi dibawakan oleh Rubai' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubai' ini perempuan ya, sahabiat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa. Dia mengatakan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam suka makan qissa, mentimun tadi. Fa ataituhu bih, aku pun membawakan buah-buahan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Dan Rasulullah pada waktu itu di hadapan beliau ada setumpuk perhiasan. Hilyah, perhiasan dari emas, perhiasan emas. Di hadapan Nabi ada perhiasan emas yang baru saja datang dari negeri Bahrain. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai wilayah itu sudah mulai ditaklukkan. Sudah menjadi wilayah Islam. Berhasil ditaklukkan oleh para sahabat termasuk Bahrain. Jadi tentu wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu di sana hidup kaum muslimin dan juga hidup non-muslim. Bagi yang tidak Islam, mereka bebas silahkan hidup di negeri-negeri Islam dengan catatan mereka membayar jizyah. Jadi jizyah yang dibayarkan itu diserahkan kepada Baitul Mal. Kemudian nanti akan dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama Rasulullah waktu itu ada setumpuk perhiasan. Maka pada saat Rubai mengantarkan hadiah buah-buahan tadi, famala ayadahu minha, Rasulullah mengambil perhiasan itu sepenuh tangannya, segenggam tangan beliau, perhiasan itu tak tahu berapa kilo itu. Kalau satu genggam tangan Rasulullah kan besar tangannya ya. Satu genggam penuh genggamannya itu berapa kilo itu? Berapa mayam itu? Emas.
Fa'atanihi, kemudian Rasulullah memberikan perhiasan itu kepadaku, kata Rubai'. Karena Rubai' ini wanita, maka cocoklah Nabi memberikan kepadanya perhiasan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik ini hadis secara teks ya, secara isinya. Tapi sayang dari kajian para ahli hadis mengatakan sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Ternyata ada persoalan dalam rantai periwayatannya itu. Ada perawi yang bernama Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia adalah dhaif, perawi yang lemah. Kemudian gurunya bernama Ibrahim bin Mukhtar, Saduk. Saduk ini, kalau Saduk itu masih lumayan. Kalau dia meriwayatkan hadis, berarti hadisnya hasan. Hadisnya tidak sahih, tapi di bawah sahih, hadis hasan. Masih lumayan lah, masih bisa diterima. Tapi persoalannya muridnya ini Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Kemudian gurunya lagi Muhammad bin Ishaq, seorang mudallis. Mudallis ini dia sering membuat satu rangkaian sanad yang bisa mengecoh pembaca. Umpamanya dia itu meriwayatkan dari si A, dari si A. Sebenarnya bukan dari si A, dari si B dari si A. Si B-nya tidak disebut, langsung dia sebut si A. Dan si mudallis ini bertemu dengan si A, hari-hari dia belajar. Nah, misalnya ada jamaah nih, jamaah hadir ke pengajian malam Jumat. Nah, Ustaz Yusran umpamanya kan, ya malam Jumat ada beliau. Dan dia bilang, dia sampaikan sebuah cerita atau berita informasi kepada orang lain. Orang lain tanya, dari siapa dengar? Dari Ustaz Irwanto. Orang langsung percaya, seolah-olah dari Ustaz Irwanto. Ustaz Yusran ini dengar langsung dari Ustaz Irwanto, seolah-olah begitu. Karena beliau memang selalu hadir. Rupanya informasi yang beliau sampaikan itu, khusus informasi itu, dia tidak dengar langsung dari saya. Dia dengar dari orang lain. Dia dengar dari Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad dengar dari saya. Tapi Ustaz Muhammad tidak disebut oleh beliau, langsung dari Ustaz Irwanto. Ada perawi yang disembunyikan. Itu perbuatan beliau disebut tadlis, melakukan tadlis. Tidak bohong, bukan bohong, tadlis itu bukan bohong. Sah saja dia mengatakan dari Ustaz Irwanto, walaupun ada rawi yang disembunyikan. Kecuali kalau beliau mengatakan, aku mendengar langsung dari Ustaz Irwanto, padahal dia dengar dari Ustaz Muhammad, itu berbohong. Kalau ada perawi yang begitu, berarti hadisnya tolak. Cacat, kadhib. Tapi kalau dia sekedar mengatakan dari, kalau dari ini bisa bebas. Saya mengatakan dari Imam Syafi'i boleh. Walaupun saya tidak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i, boleh saya katakan dari Imam Syafi'i. Jadi ada sekian orang yang gugur, tidak masalah. Karena menggunakan an. An ini dia fleksibel. Boleh digunakan untuk orang yang ketemu langsung atau orang yang tidak ketemu. Bahkan jauh jaraknya, tidak ada masalah. Mungkin ini penjelasan teknis terkait dengan ilmu hadis. Ya. Jadi Muhammad bin Ishaq ini, beliau dikenal sebagai mudallis. Seorang mudallis kalau meriwayatkan sebuah hadis menggunakan an, sebut an-anah, an fulan, an fulan, an fulan. Ini an-nya ini dipertanyakan. Betul nggak an ini langsung dari orang yang di atasnya? Atau jangan-jangan ada orang lain yang disembunyikan? Karena dia statusnya mudallis. Ini jadi persoalan. Kalau dibuktikan di riwayat yang lain ternyata an di situ bertemu langsung dengan orang di atasnya, itu silakan diterima. Tapi kalau tidak, maka tidak ada riwayat lain, maka ini jadi bermasalah. Di sini dia menggunakan an-anah. Kemudian Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar, gurunya itu makbul. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian sanadnya itu, orang-orang yang meriwayatkannya itu aman, tidak ada masalah. Saduk, makbul. Tapi ada satu yang bermasalah tadi, dhaif. Ini yang menjadi masalah. Dan ingat, dalam teori ilmu hadis itu, kalau dalam sebuah rangkaian sanad itu ada satu saja yang lemah, maka hadis itu dianggap lemah. Satu saja yang lemah. Yang lain semuanya diterima. Semuanya memenuhi syarat. Ada satu saja yang tidak memenuhi syarat, maka sanad itu dianggap lemah. Karena al-hukmu alal isnad bi'adhafir ruwah. Penilaian terhadap sebuah sanad itu dilihat dari rawi yang paling lemah. Jadi penilaiannya kolektif dia, tidak bisa.
Tidak bisa. Itu sama seperti kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, ada 1 rakaat yang batal, batal semua ya. Semuanya batal. Udah sholat, rakaat pertama lulus, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah, rakaat keempat keluar angin. Jadi gimana rakaat yang sebelumnya? Ya udah batal, ulang dari pertama lagi. Ya, jadi penilaian terhadap sebuah sanad dinilai secara kolektif. Jadi ada satu saja yang bermasalah, yang lain ikut bermasalah. Padahal di sini yang bermasalah siapa? Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Gara-gara dia satu, akhirnya sanad hadis ini dinilai lemah, dhaif oleh para ulama. Ya. Sehingga hadisnya isinya enak didengar, apalagi dapat perhiasan satu satu genggam penuh Rasulullah, ternyata hadisnya lemah. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ke-203 kembali Imam At-Tirmizi menyampaikan hadis yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi tidak jauh berbeda. Di situ ada perawi yang bernama Syuraik, dia juga perawi yang bermasalah, banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis, sehingga para ulama menilai hadis ini lemah.